Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa mengejutkan, serangan cyber yang terjadi di Malaysia, tepatnya di salah satu bandara internasional mereka. Dengan tuntutan tebusan sebesar 10 juta dolar AS, kejadian ini menjadi alarm serius tentang bagaimana teknologi bisa menjadi ancaman besar jika disalahgunakan. Bagaimana Malaysia menghadapi tantangan ini? Apa yang bisa kita pelajari dari insiden ini? Mari kita eksplorasi bersama dalam video kali ini. Dunia maya Asia Tenggara diguncang peristiwa mengejutkan. Sistem operasional Bandara Internasional Kuala Lumpur, KLIA, salah satu bandara tersibuk di Asia Tenggara, diserang oleh kelompok peretas anonim pada Senin 24 Maret dini hari. Dalam serangan yang disebut-sebut sebagai salah satu serangan siber terbesar yang pernah terjadi di Malaysia itu, para peretas meminta tebusan sebesar 10 juta dolar AS atau sekitar 150 miliar rupiah, dengan ancaman mempublikasikan dan merusak sistem data penerbangan nasional Malaysia. Tak hanya itu, yang membuat publik tercengang adalah isi pesan ancaman yang ditinggalkan para peretas di sistem server utama bandara. Dalam pesan yang ditemukan oleh tim teknis KLIA, tertulis, "Hargai kedaulatan tetanggamu. Jangan bermain api dengan bangsa yang lebih besar dari yang kalian kira. Ini peringatan. 10 juta dolar Amerika dalam waktu 72 jam atau semua data kalian kami jadikan debu." Pernyataan itu langsung menimbulkan gelombang spekulasi bahwa serangan ini bukan sekadar kriminalitas digital biasa, melainkan mengandung pesan politik, bahkan geopolitik. Sebagian analis meyakini pesan itu merujuk pada ketegangan diplomatik antara Malaysia dan Indonesia yang baru-baru ini memanas, khususnya terkait isu wilayah perbatasan Ambalat dan pernyataan sejumlah tokoh politik Malaysia yang dinilai melecehkan kedaulatan Indonesia. Serangan terjadi pukul 1.35 dini hari waktu setempat. Sistem informasi internal KLIA mulai dari jadwal penerbangan, bagasi, manifestasi penumpang, hingga koneksi data ke maskapai terganggu selama lebih dari 5 jam. Akibatnya, sekitar 78 penerbangan mengalami penundaan, dan lebih dari 6.000 penumpang terlantar tanpa informasi pasti. Seorang penumpang yang hendak terbang ke Dubai menceritakan kekacauan yang terjadi. "Kami seperti orang buta di bandara. Layar informasi mati. Petugas tidak bisa akses data. Kami baru tahu pagi harinya bahwa ada serangan siber," kata Farhan Ismail, warga Malaysia yang menjadi saksi kekacauan. Otoritas bandara segera menutup akses eksternal ke jaringan mereka dan memanggil Cyber Security Malaysia, badan resmi negara yang menangani ancaman digital. Tim darurat segera diterjunkan untuk memulihkan sistem dan mengamankan data dari kemungkinan kebocoran. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim langsung menggelar konferensi pers di Putrajaya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Malaysia tidak akan membayar tebusan dalam bentuk apapun kepada pelaku peretasan. Negara ini tidak akan tunduk pada tekanan, apalagi dari pelaku kriminal siber yang ingin mempermalukan Malaysia. "Sikap kami tegas, no man's no," ujar Anwar dengan nada tajam. Ia juga menyebut bahwa peretasan ini adalah serangan terhadap keamanan nasional dan menyatakan telah memerintahkan polisi Diraja Malaysia, PDRM, unit siber angkatan bersenjata, serta lembaga intelijen negara untuk bekerja sama memburu pelaku hingga ke akar. Yang membuat kasus ini lebih panas adalah dugaan motif geopolitik di balik pesan peretas. Dalam waktu kurang dari 24 jam, media sosial Indonesia meledak dengan diskusi bahwa serangan ini bisa jadi merupakan peringatan digital untuk Malaysia agar tidak sembarangan mengklaim wilayah Indonesia. Tagar seperti Cyber Ambalat, "Jangan main dengan Indonesia," dan Digital Strike menjadi trending di platform X, dulu Twitter. Berani main-main dengan Indonesia, bandara Malaysia diserang peretas, minta tebusan 10 juta dolar AS, respons PM Anwar, "No." Dalam persahabatan, dalam kekeluargaan, ada situasi ya. Tetapi jangan lupa kebangsaan. Kita satu rukun, keluarga, dan banyak aspek yang positif yang berkumpul dan dengan melihat pada aspek yang memecahkan. Jadi kalau ada yang benar, kita betulkan.
maya Asia Tenggara diguncang peristiwa mengejutkan. Sistem operasional Bandara Internasional Kuala Lumpur, KLIA, salah satu bandara tersibuk di Asia Tenggara, diserang oleh kelompok peretas anonim pada Senin 24 Maret dini hari. Dalam serangan yang disebut-sebut sebagai salah satu serangan siber terbesar yang pernah terjadi di Malaysia itu, para peretas meminta tebusan sebesar 10 juta dolar AS atau sekitar 150 miliar rupiah, dengan ancaman mempublikasikan dan merusak sistem data penerbangan nasional Malaysia. Tak hanya itu, yang membuat publik tercengang adalah isi pesan ancaman yang ditinggalkan para peretas di sistem server utama bandara. Dalam pesan yang ditemukan oleh tim teknis KLIA, tertulis, "Hargai kedaulatan tetanggamu. Jangan bermain api dengan bangsa yang lebih besar dari yang kalian kira. Ini peringatan. 10 juta dolar Amerika dalam waktu 72 jam atau semua data kalian kami jadikan debu." Pernyataan itu langsung menimbulkan gelombang spekulasi bahwa serangan ini bukan sekadar kriminalitas digital biasa, melainkan mengandung pesan politik, bahkan geopolitik. Sebagian analis meyakini pesan itu merujuk pada ketegangan diplomatik antara Malaysia dan Indonesia yang baru-baru ini memanas, khususnya terkait isu wilayah perbatasan Ambalat dan pernyataan sejumlah tokoh politik Malaysia yang dinilai melecehkan kedaulatan Indonesia. Berdasarkan informasi yang saya temukan, serangan cyber terhadap pengelola bandara Malaysia, Malaysia Airport Holding Berhad, melibatkan tuntutan tebusan sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan tegas menolak tuntutan tersebut dan menekankan pentingnya ketegasan dalam menghadapi ancaman semacam ini. Adapun beberapa poin yang perlu dilakukan oleh pemerintah Malaysia yang mungkin adalah: pertama, dukungan terhadap ketegasan pemerintah, apresiasi sikap tegas Perdana Menteri yang menolak tunduk pada tuntutan peretas, karena hal ini menunjukkan integritas dan keberanian dalam melindungi kedaulatan negara. Yang kedua, pentingnya penguatan keamanan cyber, dorongan pemerintah untuk meningkatkan investasi dalam teknologi keamanan cyber dan pelatihan bagi institusi terkait guna mencegah serangan serupa di masa depan. Yang ketiga, kolaborasi internasional. Sarankan kerjasama dengan negara-negara lain untuk berbagi informasi dan strategi dalam menghadapi ancaman cyber global. Yang keempat, edukasi publik. Tekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman cyber dan cara melindungi data pribadi mereka. Serangan cyber terhadap Malaysia termasuk insiden di Bandara Internasional Kuala Lumpur bisa terjadi karena mungkin beberapa alasan utama. Yang pertama, motivasi ekonomi. Peretas seringkali menargetkan institusi besar seperti bandara untuk mendapatkan keuntungan finansial seperti tuntutan tebusan yang besar. Yang kedua, kerentanan sistem keamanan cyber yang kurang kuat atau tidak memiliki cadangan yang memadai dapat menjadi celah bagi peretas untuk menyerang. Yang ketiga, data berharga. Malaysia memiliki data penting termasuk informasi pemerintah dan sektor industri yang menjadi target menarik bagi pelaku kejahatan cyber. Yang keempat, geopolitik dan konflik. Serangan cyber juga bisa dipicu oleh konflik geopolitik atau sebagai bentuk tekanan terhadap negara tertentu. Yang kelima, peningkatan teknologi digital. Dengan semakin banyaknya penggunaan teknologi digital, ancaman cyber menjadi lebih kompleks dan sulit diatasi. Demikian pembahasan kita tentang insiden serangan cyber yang mengejutkan di Malaysia. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa di era digital ini, keamanan cyber bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak. Kita semua memiliki peran dalam memastikan dunia maya tetap aman, baik sebagai individu, perusahaan, maupun pemerintah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap waspada di dunia maya.